Salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Warga EOC atau Jemaat Persekutuan Kristen di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung. Saya Bishop Dr. Josiah sebagai pengerusi tetap Pertubuhan Assemblies of Christian atau AOC, dalam bahasa Malaysia adalah Pertubuhan Jemaat Kristen. Dan sudah tentunya banyak soalan yang Anda ingin ajukan kepada saya tentang visi dan mandat Persekutuan dan Pertubuhan AOC sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam seri audio-audio yang lepas. Pertubuhan Kristen Assemblies of Christian atau AOC ini secara resmi telah didaftarkan pertama kali di negeri Sabah, wilayah Sabah, di bawah pendaftaran ROS atau Registrar of Society pada tahun 2016. Nah, waktu itu saya mendapat mandat apostolik ini untuk melihat keperluan memberi naungan-naungan kepada jemaat atau persekutuan Kristen yang selama ini berdiri secara independen, bukan berada di bawah denominasi-denominasi yang sedia wujud, yang mana mereka lebih percaya kepada gerakan Roh Kudus yang bersifat apostolik dan profetik maupun karismatik dan Pentakosta. Tetapi belum ada wujudnya sebuah denominasi atau pertubuhan yang menerima pelayanan yang bercirikan apostolik dan profetik, di mana mereka menerima pelayanan 5 jabatan, terutamanya Rasul dan Nabi. Jadi pertubuhan ataupun organisasi gereja di 3 wilayah ini hanya sampai ke takat ciri-ciri Pentakosta, berbahasa roh, menerima baptisan Roh Kudus, atau ciri-ciri penginjilan atau evangelisasi, dan juga karismatik ya, yang mengamalkan karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi bila dia pergi kepada tahap di mana kita mengatakan masih ada pelayanan apostolik dan profetik 5 jabatan, maka denominasi ataupun aliran gereja yang sudah sedia ada ini tidak dapat menerima kehadirannya. Entah kenapa, mungkin karena masa dan doktrin yang mereka terima selama ini yang lebih kepada tradisi, lebih kepada evangelisasi, sehingga ada di kalangan gereja yang mengalami perubahan gerakan profetik ini susah bergerak. Jadi saya melihat keadaan ini dan setelah mendoakannya, dan Roh Kudus memberikan saya pimpinan untuk mendaftarkan dan mencari nama yang bersifat apostolik, profetik, menerima kelima jabatan, dan juga karismatik yang menerima pelayanan karunia Roh Kudus, dan Pentakosta, di mana cara penyembahan kita dalam roh dan kebenaran dan bebas. Maka setelah mendoakan, dan Roh Kudus berikan saya hikmat untuk mengambil nama ini, Assemblies of Christian atau AOC, sebagaimana ada satu lagi nama yang denominasi yang berasal dari Amerika Serikat tetapi juga didaftarkan di Malaysia, yaitu AOG atau Assemblies of God. So saya ambil nama AOC, Assemblies of Christian, ataupun Persekutuan Jemaat Kristen. Lalu saya daftarkan dan mendapat kelulusan ROS pada 2016. Tetapi saya tidak segera buka jemaat atau buka gereja. Saya tunggu masa Tuhan, sehinggalah pada tahun 2020 ini baru saya mulai membuka gereja ataupun mulai memplekamirkan dikri, membuka pelayanan EOC ini. Tujuan dia, saya katakan, selain menyatakan bahwa ini adalah pertubuhan yang memberi naungan kepada kumpulan-kumpulan Kristen yang menerima pelayanan apostolik profetik, boleh dinaungi secara spiritual maupun secara legal, kepada jemaat gereja yang tersebar terutamanya di kalangan masyarakat orang asli maupun orang-orang Sabah dan Sarawak, di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, maupun di luar
inilah merupakan satu alternatif bagi mereka untuk bergabung bersama-sama. Nah, cara kita menubuhkan ini adalah lebih kepada independen, otonomi. Dengan kata lain, sesiapa yang ingin minta naungan legal kami dengan adanya dasar-dasar kegerejanya itu, mereka boleh memohon dengan kami menjadi cabang atau naungan kami. Tetapi kami benarkan mereka beroperasi secara independen atau otonomi. Ya, cuma branding, maksudnya contohnya macam ya branding seperti KFC contohnya. Memang ada banyak cawangan, tetapi mereka ada franchise di mana mereka beroperasi secara independen sebenarnya. Tetapi of course, memanglah ada persetujuan bersama untuk memberi bantuan kepada pusat dan sekretariat. Jadi selepas kami daftarkan di bawah ROS, kami juga daftarkan dia di dalam SSM. Jadi ada dua pendaftarannya dari segi undang-undang agama maupun dari segi fungsi sebagai perniagaan. Kami berjalan sejajar ya di wilayah Semenanjung di bawah satu kepimpinan atau presiden Reverend Andreas Hong, di Sabah di bawah kepimpinan pemangku presiden Reverend Christina Laudin, dan juga di Thailand itu kita bekerja sama dengan pertubuhan yang dipanggil World Bishop Council Federation, sebuah organisasi global yang bergerak dalam episkopal dan clergy dan bekerja sama dengan IOC di Asia. So kita ada support afiliasi juga di rantau Asia, bahkan di Indonesia afiliasi kami yang menjadi sebagian daripada teman bersekutu Assemblies of Christian. So fahaman kami percaya kepada Konsili Nikia, 66 buah kitab, dan Yesus Kristus menjadi dasar fondasi pengajaran kami sebagai juru selamat, juru sembuh, pembaptis Roh Kudus dan yang akan datang. Tetapi juga kami mengamalkan, kami menerima pelayanan apostolik di mana karunia nabi dan karunia rasul itu kami terima, dan juga kelima-lima jabatan karunia karismatik dan menyembah di dalam roh dan kebenaran, berbahasa roh, dan juga menjadi wadah juga untuk kami bekerja sama dengan aliran-aliran atau denominasi dan pertubuhan yang lain. Kami mau menjaga keharmonisan juga dalam agama Kristen, sebab kami tahu sensitivity di negara Malaysia atau negara di Asia. Kami tidak akan terlibat di dalam dunia politik ya, bipartisan, dan kami bukan denominasi, melainkan pertubuhan yang menerima semacam interdenominasi. Sesiapa yang percaya kepada misi dan mandat kami menerima mereka apakah sebagai cawangan, cabang, atau sebagai afiliasi teman bersekutu. Dengan kata lain, dia sudah ada denominasi dia tersendiri, tapi kita akan jalinkan hubungan itu, hubungan afiliasi bersama ya. Jadi itulah keterbukaan kami, dan puji Tuhan, ini bukan milik saya, ini bukan milik individu, tetapi merupakan milik Roh Kudus, dan fondasi kita adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Demikian sedikit pengenalan kita, dan selamat datang kepada para ahli maupun afiliasi dan teman kami di dalam Persekutuan Jemaat Kristen, Assemblies of Christian.